Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan terkait proyek kami yaitu Simper NRA atau Sistem Informasi Manajemen Percetakan Neo Reklame Advertising. Sebelumnya perkenalkan saya Anugrah Gani. Saya Cinta Dwi Ariyanti. Saya Rais Wirdian. Nah, latar belakang dari New Reclame Advertising ini merupakan suatu UMKM yang bergerak di bidang jasa percetakan dan periklanan. Nah, seiring meningkatnya jumlah pesanan perusahaan menghadapi kendala dalam mengelola pesanan, desain, dan pembayaran, dan pelacakan status yang masih dilakukan secara manual. Hal ini menyebabkan resiko kehilangan data, miskomunikasi, antrean yang tidak teratur, serta kesulitan dalam pembuatan laporan. Oleh karena itu, diperlukannya sistem informasi manajemen percetakan berbasis web untuk mengintegrasikan seluruh proses bisnis agar lebih efektif dan efisien dan terstruktur. Dalam mengembangkan web ini, kami menggunakan dua jenis framework yang mana yaitu untuk front end-nya kami menggunakan React.js dan untuk database atau back end-nya kami menggunakan Laravel. Nah, berikut poster yang telah kami siapkan, yang dimana sebelah kiri yaitu poster yang terdapat kejelasan dari apa itu Simper NRA, masalah, target pengguna, teknologi yang digunakan, tujuan, serta tampilannya. Sedangkan yang di kanan yaitu tampilan untuk fitur-fitur utama. Selanjutnya kami akan mendemokan terkait aplikasinya. Sebelum kami menjalankan demonya, lebih baik kami menjelaskan beberapa kode. Nah, pada proyek kami ini kami menggunakan 3 role, yaitu pelanggan, karyawan, dan pemilik. Di sini saya akan menjelaskan beberapa kode karyawan. Nah, contohnya ini. Sebelum itu, pada role karyawan atau role-role lainnya, kami menerapkan konsep komponen based arsitektur. Jadi, dashboard tidak dibuat dalam satu file besar, melainkan dipecah menjadi beberapa komponen, seperti hero banner, machine status, production alert, queue filter, QR item. Dengan cara ini, kode menjadi lebih rapi, reusable, dan mudah dikembangkan apabila nanti ada penambahan fitur. Pada kode ini menjelaskan semua halaman karyawan menggunakan layout yang sama, yaitu dari karyawan layout. Isi layoutnya ada sidebar, navbar, footer. Sedangkan isi halaman bisa berubah sesuai dengan konsep reusable komponen. Kemudian pada file karyawan layout kami menggunakan const navigation. Ini berguna untuk semua menu sidebar disimpan dalam array, kemudian disimpan otomatis menggunakan map. Ini jauh lebih efisien dibanding menulisnya satu persatu. Kemudian kami juga menggunakan aktif menu. Ini berguna untuk ketika sidebar mengetahui halaman sedang dibuka, hingga menu aktif diberi warna berbeda. Jadi setiap menu yang kita masuk itu dia diberi warna yang berbeda. Kemudian kami juga menggunakan use page ini yang digunakan untuk mengambil data global dari Laravel, misalnya user login atau flash message. Kemudian kami juga menggunakan mode dark mode. Jadi menggunakan fitur dash UI, user dapat mengganti tema terang dan gelap.
Kemudian saya akan menjelaskan beberapa kode di file dashboard karyawan. Kode ini adalah yang dibuat dashboard dibuat menggunakan fitur functional component React. Data seperti pengguna, statistik, dan antrian dikirim dari controller Laravel ke React melalui inertia. Ini menggunakan menggunakan materi props, inertia atau React component. Kemudian kami juga menggunakan props backend. Yang ketiga, data tersebut berasal dari backend Laravel. Controller mengambil data dari database kemudian mengirimnya ke halaman React menggunakan inertia. Kenapa kami tidak memakai Fetch API? Karena project menggunakan inertia.js sehingga controller langsung mengirim props ke React tanpa membuat REST API. Kemudian kami juga membuat useState. Seperti once is loading, itu tuh untuk menampilkan skeleton loading, kemudian search query untuk menyimpan data yang diketik oleh user, kemudian filter status untuk menyimpan status filter. Salah tadi pelanggan ya. Nih contohnya nih seperti ini, consist nih. Kemudian kami juga menggunakan use effect. Ini maksudnya ketika dijalankan, ketika halaman pertama kali dibuka, membuat efek loading. Setelah 600 ms loading selesai. Supaya tidak terjadi memory leak ketika komponen tutup, kami menggunakan clear timeout. Ini timeout ini, clear timeout ini. Kemudian kami juga menggunakan konsep search and filter. Ini alurnya tuh seperti dari database, kemudian Laravel, kemudian React, terus ke recent queue, baru ke filter, kemudian ke hasil pencarian. Jadi React melakukan filtering secara client side sehingga pengguna dapat mencari data tanpa reload halaman. Kemudian kami juga menggunakan komponen modular. Ini nih guna untuk dashboard tidak dibuat dalam satu file, yang seperti saya bilang tadi, melainkan dipisah menjadi beberapa komponen supaya mudah dibaca, mudah dirawat, dan reusable. Kemudian kami juga menggunakan konsep search input. Dia konsep search input ini maksudnya itu setiap karakter diketik akan langsung memperbarui state sehingga hasil pencarian berubah secara real time. Selanjutnya kami akan mendemokan atau menjelaskan kode. Mungkin Cinta ada mau menjelaskan.
Baik, saya akan menjelaskan beberapa kode di bagian role pelanggan. Yang pertama itu ada di pages dashboard, pelanggan dashboard. Nah, pada bagian ini saya membuat komponen dashboard yang menerima dua data dari Laravel, yaitu layanan dan riwayat pesanan. Nah, jika data tersebut belum ada, maka otomatis diisi dengan array kosong agar aplikasi tidak mengalami error. Nah, selanjutnya saya mengambil data pengguna yang sedang login menggunakan use page dari inertia.js. Nah, data tersebut disimpan ke dalam variabel user, nantinya digunakan untuk menampilkan informasi pengguna pada halaman dashboard. Nah, setelah itu saya memfilter data riwayat pesanan menjadi dua kategori menggunakan fungsi filter. Variabel pesanan aktif berisi semua pesanan yang masih dalam proses, yaitu selain status, dibatalkan, dan selesai. Sedangkan pesanan selesai hanya berisi pesanan yang statusnya selesai. Nah, pemisahan ini memudahkan proses menampilkan statistik dan status pesanan pada dashboard. Lanjut ke kode pada file timeline status. Nah, kode pada file ini merupakan komponen timeline status yang berfungsi untuk menampilkan progres atau status pesanan pelanggan yang masih aktif. Nah, di awal saya menggunakan useStats untuk mengatur halaman yang sedang ditampilkan, karena data pesanan yang dibuat menggunakan sistem pagination, yaitu maksimal 3 pesanan per halaman. Nah, selanjutnya, data dipotong menggunakan fungsi slice, sehingga hanya data pada halaman aktif yang tampil. Pada bagian tampilan, jika masih ada pesanan aktif, sistem akan menampilkan jumlah antrian pelanggan beserta progress bar sebagai indikator banyaknya pesanan yang sedang diproses. Kemudian, menggunakan fungsi map, setiap pesanan ditampilkan dalam bentuk timeline yang berisi status kode pesanan, layanan, jumlah pesanan, dan ukuran. Warna indikator status yang dibuat juga berbeda, misalnya kuning untuk menunggu, biru untuk proses, dan hijau untuk selesai cetak agar lebih mudah dipahami pengguna. Jika tidak ada pesanan aktif, sistem akan menampilkan bahwa pesanan tidak ada antrian produksi. Terakhir, apabila jumlah pesanan lebih dari 3, akan muncul previous atau next untuk berpindah halaman menggunakan set current page. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kode pada file pelanggan layout. Kode ini merupakan kode pelanggan layout, yaitu layout utama yang digunakan oleh seluruh halaman pelanggan agar memiliki tampilan yang konsisten. Nah, layout ini menerima beberapa props seperti children untuk menampilkan isi halaman, user untuk data pengguna yang login, aktif menu untuk menentukan menu yang sedang aktif, dan show notif indicator untuk menampilkan indikator notif jika masih ada pesanan yang diproses. Nah, di dalam layout juga terdapat CSS utility yang digunakan untuk mengatur animasi fade-in dan menyembunyikan scroll bar agar tampilan lebih menarik dan nyaman digunakan. Selanjutnya, pada komponen navbar, dipanggil dan mengirim data pengguna, menu aktif, serta indikator notifikasi. Setelah itu, children
yang digunakan untuk menampilkan konten utama dari setiap halaman. Sehingga semua halaman pelanggan dapat menggunakan layout yang sama tanpa perlu membuat navbar dan struktur halaman yang berulang. Masuk ke bagian dari role yang ketiga, yaitu pemilik. Pada bagian pertama yaitu dashboard JSX. Nah, fungsi utamanya itu yaitu pada halaman utama dashboard pemilik ini nantinya akan ditugaskan untuk menggabungkan seluruh komponen dashboard menjadi satu tampilan. Nah, pada dashboard ini menerima data dari backend Laravel atau inertia berupa owner, stats, grafik pendapatan, status pesanan, pesanan terbaru, produk terlaris. Kemudian data tersebut diteruskan ke masing-masing komponen yang bertanggung jawab menampilkan informasi tertentu. Dengan bisa dibilang file ini berperannya kayak kontainer atau patch komponennya. Nah, pada import komponen itu layout utama yang fungsinya sebagai pembungkus seluruh halaman. Adapun navbar khusus ya dashboard pemilik nantinya akan menerima owner, tema, sama untoggle theme. Pada bagian export default function dashboard, nah pada export default function dashboard, di sini artinya nanti seluruh data yang berasal dari controller Laravel. Nah, dashboard sendiri tidak akan melakukan query ke database-nya. Kami juga ada menggunakan use effect yang mana ini memiliki dua pekerjaan. Yang pertama itu menjalankan loading, yang kedua itu mengubah tema Daisy UI-nya. Misalnya menjadi dari light menjadi dark. Nah, jadi sehingga seluruh komponennya nanti akan berubah warna. Selanjutnya kami akan menjelaskan bagian laporan. Nah, fungsi utama dari kode bagian laporan ini yaitu untuk dapat digunakan oleh pemilik untuk memantau kondisi keuangan perusahaan nantinya, di mana ini berdasarkan transaksi yang telah dilakukan oleh dua role sebelumnya, yaitu pelanggan dan karyawan. Pada bagian ini akan menerima data dari Laravel melalui inertia meliputi filter, summary, daftar transaksi, grafik laporan. Pada bagian kami juga menggunakan set search term yang dimana ini digunakan untuk melakukan pencarian data transaksi secara langsung pada sisi klien atau client set filtering. Kami juga ada menggunakan use effect, yaitu komponen yang kami gunakan itu ada dua untuk use effect ini, yang nanti fungsinya itu mengaktifkan skeleton loading, mengganti tema Daisy UI, serta menghapus timer saat komponen dibersihkan. Yang use effect yang kedua itu digunakan ketika pengguna mengetik kata pencarian halaman, tabel otomatis kembali ke halaman pertama, sehingga hasil pencarian langsung terlihat. Juga ada bagian filter tanggal, yaitu pada handle filter submit. Saat tombol diterapkan filter ditekan, nanti user akan memilih tanggal, terus akan ada router get, kemudian diarahkan ke Laravel controller sehingga mengambil transaksi sesuai tanggalnya. Nah, selebihnya itu ada buat tampilannya. Selanjutnya kami akan mendemokan terkait aplikasinya langsung. Baik, kami akan mendemokan hasil tampilan web
atau aplikasi yang kami buat. Nah, pada halaman ini yang merupakan halaman login untuk masuk ke aplikasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan di bagian pelanggan. Nah, jika pelanggan belum mempunyai akun, bisa melakukan register atau daftar sekarang dengan mengklik itu. Nah, pada register ini data yang perlu diisi adalah nama lengkap, alamat email, nomor WhatsApp, dan password. Dan jangan lupa untuk mengkonfirmasi passwordnya. Lalu klik button buat akun. Nah, setelah buat akun, kita akan login dengan akun yang telah dibuat tadi. Nah, setelah login, kita akan berada pada landing page, yaitu beranda. Nah, di situ ada tema, ada button atau action tema, yaitu terang atau gelap. Nah, pada dashboard ini ada hero banner, ada layanan cetak unggulan dan pelacakan live status atau timeline status. Nah, yang itu ada pagination-nya gitu. Dan pada layanan kita bisa langsung klik pesan. Nah, setelah klik pesan, kita akan diarahkan ke halaman buat pesanan. Yang pertama kita lakuin itu adalah pilih jasa atau produk cetaknya, pilih jasanya dulu. Kita mau memakai jasa apa. Nah, di sini memilih banner 2,1 meter. Nah, panjangnya kita terserah kita mau input berapa, nanti akan dikalkulasiin otomatis oleh sistemnya. Nah, untuk jumlahnya juga terserah. Nah, di sini pelanggan diminta untuk memberi atau mengirimkan link drive atau tautan drive untuk desainnya. Nah, jika pelanggan belum memiliki desain atau file sendiri, bisa memasukkan keinginannya atau ada petunjuk bagaimana jika belum mempunyai desain tersendiri. Nah, untuk itu bisa dimasukkan di catatan tambahan produksi. Nah, itu bisa dideskripsikan kita mau desain yang seperti apa. Jika sudah, kita bisa ngeklik kirim ajukan produksi cetak. Nah, setelah itu kita juga memiliki pelanggan juga memiliki halaman katalog layanan tersendiri. Nah, ini seperti ini. Nah, hampir mirip dengan di dashboard tadi, di beranda tadi. Cuman di sini ada perbagian kategori dari layanan, yaitu ada banner, stiker atau reklame. Nah, itu. Selanjutnya, kita juga bisa mencari layanan yang kita inginkan dengan memasukkan satu huruf atau dua huruf atau satu kata. Nah, selanjutnya pada halaman riwayat, yaitu ini merupakan halaman riwayat pesanan yang telah kita lakuin. Nah, nanti ada total transaksinya, antriannya berapa, yang berhasil pesanannya itu ada berapa. Nah, gitu. Nah, di situ untuk riwayat itu data-datanya juga menggunakan pagination. Ada juga kategorinya, yaitu diproses, selesai cetak, dibatalkan. Nah, untuk detail pesanannya itu ada.
detail pesanannya. Nah, ini dijelasin live produksinya juga ada. Nah, itu untuk memberitahu pelanggan bahwa pesanannya tuh sedang diapain gitu. Nah, juga ada apa status. Nah, itu warnanya berbeda ya. Yang kalau misalnya hijau itu selesai, kuning itu pending, atau merah itu batal. Nah, gitu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan dashboard dari role karyawan. Karyawan bisa masuk melalui halaman login, kemudian akan langsung ke halaman dashboard. Di sini ada beberapa hero banner, kemudian pada hero banner terdapat seperti aksi cepat gitu, bisa lihat antrian produksi atau kelola layanan. Ini agar memudahkan karyawan dalam mengelola pesanan atau melihat antrian. Kemudian kalau kita lihat di sini terdapat beberapa kategori quick filter seperti yang sedang menunggu atau diproses atau selesai. Nah, bisa kita lihat saat tadi Cinta menambahkan memesan, muncul di sini di dashboard karyawan. Kemudian di sini dapat aksi operasional seperti mulai produksi, kelola antrian pesanan, dan kelola layanan. Ini ya sama seperti tadi untuk memudahkan karyawan. Kemudian terdapat status hardware mesin dan log transmisi sistem. Ini akan langsung terintegrasi dengan backend. Jadi ini akan berubah sesuai dengan inputan. Sini juga kita dapat mencari dengan cari kode atau produk, contohnya seperti ini. Nah, muncul banner. Selanjutnya saya akan ke antrian produksi. Oh ya, pada dashboard karyawan mengatur temanya juga seperti pelanggan. Bisa jadi dark atau light. Pada antrian produksi ini, karyawan dapat melihat pesanan yang masuk, terus yang menunggu berapa, yang sedang diproses dan selesai. Di sini terdapat tombol refresh antrian. Nah, saat di refresh, pada antrian aktif ini terjadi seperti skeleton loading. Ini adalah DCUI yang kami pakai, salah satunya. Kemudian di sini dapat quick filter juga, seperti dari prioritas tinggi atau yang belum bayar atau yang hari ini, seperti itu. Sini juga terdapat filtering seperti pesanan baru, yang sedang diproses, atau yang selesai, atau yang dibatalkan. Kemudian di sini terdapat live activity feed. Ini yang menunjukkan aktivitas apa saja yang masuk ke dalam antrian produksi. Ya, ini masuk ke antrian baru, mulai dicetak pada mesin, seperti itu. Nih, contohnya saat kita melakukan aksi pada antrian, saat karyawan ingin memulai produksi, dia akan tombol ini kan berganti menjadi selesai untuk menandakan kalau pesanannya sudah selesai, atau kita dapat melakukan konfirmasi tunai. Jadi ketika pelanggan sudah melakukan pembayaran langsung cash,
karyawan dapat merubah statusnya menjadi lunas. Dan ketika sudah, karyawan dapat klik selesai. Dan karyawan dapat melihat detail dari jasanya ini. Ini baru produksi gitu. Kalau sudah selesai, karyawan dapat klik selesai. Kemudian pada riwayat pesanan, sini terdapat riwayat pesanan yang telah dipesan oleh pelanggan, dan sini dapat kita melihat status produksinya. Ketika selesai warna hijau, kalau sedang diproses warna kuning, dan yang pesanan baru berwarna biru. Sini juga kita mempunyai filtering, pesanan baru diproses, selesai cetak, dan dibatalkan. Dan di sini kami terdapat menggunakan pagination juga, dan ada filter cepat juga, quick filter, kayak pesanan baru diproses ini itu, dan dapat melakukan search juga. 24. Selanjutnya ke riwayat transaksi. Ini menunjukkan riwayat transaksi dari si pelanggan. Kita dapat karyawan dapat melihat nominal pembayarannya, metodenya to cash, terus statusnya lunas. Atau ingin melihat detailnya, bisa langsung dari sini. Sini karyawan bisa melihat identitas pelanggan, waktunya kapan, total pembayarannya, dan lain-lain. Sini juga terdapat pagination sehingga memudahkan karyawan, datanya tidak harus panjang ke bawah gitu. Dapat sinkronisasi data juga. Pada riwayat transaksi ini kita dapat melihat karyawan dapat melihat kas masuk ekosistemnya, total jurnal kasir, pendapatan rata-rata, dan transaksi terbesar. Kemudian karyawan juga dapat melakukan kelola layanan. Di sini karyawan dapat menambahkan layanannya, contoh misalnya stempel. Kemudian pilih kategorinya, harganya misal 45.000. Deskripsi. Kemudian karyawan dapat memilih gambar mockupnya. Ini, dan dapat menyimpan katalognya. Maka karyawan telah melakukan penambahan data, penambahan katalog layanannya. Ini dia hasilnya. Kemudian di sini terdapat quick filter yang sama seperti sebelumnya, dan dapat filter ini. Nah, seperti itu. Dan terdapat search juga, dan karyawan bisa melakukan ini apa namanya? Nah, seperti inilah. Kemudian pelanggan juga dapat melihat data dari sebuah pelanggan, Sini total pelanggannya ada 5 bulan ini. Pelanggan yang aktif itu 2, total pesanan. Terdapat filter juga seperti IPK, loyal,
regular gitu. Masuk ke dalam role yang terakhir, yaitu sebagai owner atau pemilik. Sebelumnya kita akan melakukan login untuk masuk ke dalam tampilannya. Nah, setelah login akan langsung masuk ke tampilan dashboard dari pemilik atau owner. Nah, di pojok kanan atas juga terdapat bagian profile. Sebelah kirinya itu ada notifikasi. Yang sebelah kirinya lagi yang berbentukan bulan itu buat nentuin tema atau warna dari tampilannya nanti. Nah, sebelah kiri ini itu kayak memfilter atau mencari sesuai dari tanggalnya. Kami membedakan dengan 3 jenis, hari ini, 7 hari terakhir bulan ini. Nah, buat tampilan dashboard sendiri berisi gambaran atau tampilan berupa grafik, status pesanan, pesanan aktif, pesanan terbaru, produk dan layanan terlaris. Selanjutnya masuk ke bagian laporan bisnis. Nah, di sini juga kami terapkan filter, yaitu berdasarkan tanggal mulai dan tanggal selesai. Nah, nanti jika tanggal mulai dan tanggal selesai akan dipilih, untuk total omset, total volume pesanan, serta total pesanan selesai, dan tren yang akan dimunculkan akan berdasarkan pada tanggal yang ditentukan. Selanjutnya, di bagian bawah itu bagian buku kas transaksinya, berdasarkan waktu tiap transaksinya. Kami menggunakan pagination dan bisa menggunakan shares atau pencarian untuk mencari pendapatan berdasarkan nomor pelanggan, nomor order, ataupun produk nantinya. Nah, dari yang telah kami demokan, kami memiliki beberapa saran pengembangan yang dapat dilakukan untuk kedepannya. Yang pertama yaitu menyelesaikan proses deployment sistem ke hosting atau cloud server agar sistem dapat digunakan secara optimal oleh seluruh pengguna. Yang kedua, melakukan pemeliharaan dan evaluasi sistem secara berkala untuk memperbaiki bug dan meningkatkan keamanan serta memastikan sistem tetap berjalan sesuai kebutuhan operasional. Yang ketiga, mengembangkan fitur notifikasi otomatis melalui email atau WhatsApp untuk memberikan informasi kepada pelanggan mengenai status pesanan dan pembayaran. Yang keempat, menambahkan integrasi dengan payment gateway agar proses pembayaran dapat dilakukan secara online dan lebih praktis. Nah, yang keempat, mengembangkan sistem dalam bentuk aplikasi mobile atau desain responsif yang lebih optimal sehingga dapat diakses dengan mudah melalui berbagai perangkat. Yang terakhir itu, saran dari kami yaitu menambahkan fitur analisis laporan dan dashboard yang lebih interaktif untuk membantu manajemen dalam mengambil keputusan berdasarkan data penjualan dan kinerja produksi. Selanjutnya, nah, sekianlah presentasi dari kami dari kelompok 4. Jika ada kata dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.